Materi sesi 1 ISIP 4112 pengantar ilmu ekonomi, cakupan dan metode ekonomi. Faktor penggerak kegiatan ekonomi. Faktor yang pertama yakni kebutuhan ekonomi yang sifatnya tidak terbatas, adanya kelangkaan atau scarcity atau ketersediaannya yang terbatas, pilihan alternatif atau opportunity cost, penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu, konsep ekonomi yang dibedakan antara kebutuhan atau need dan keinginan want. Jadi ada 4 faktor penggerak kegiatan ekonomi. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sangat penting bagi manusia untuk mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Ini disampaikan oleh Samuelson dan Nordeus tahun 1998. Definisi ilmu ekonomi yang kedua, di mana ekonomi dikelompokkan dalam ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro atau teori harga menitik beratkan pada perilaku ekonomi, individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Sedangkan definisi ilmu ekonomi secara makro menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif mengenai pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Kegiatan dan sumber daya ekonomi. Kegiatan ekonomi terdapat 3 macam kegiatan pokok ekonomi atau aktivitas ekonomi yang disampaikan oleh Budiono tahun 1982 dalam bukunya. Di mana kegiatan ekonomi terdiri dari konsumsi, produksi, dan pertukaran. Sedangkan sumber daya ekonomi adalah sumber daya input faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan yang terdiri dari sumber daya alam, contoh tanah, cadangan mineral, sumber daya manusia, contoh tenaga kerja dan entrepreneurship. Sumber daya modal, contoh peralatan fisik, mesin, bangunan, dan komputer. Hasil kegiatan produksi dan sistem ekonomi. Hasil kegiatan produksi, unit usaha atau perusahaan menghasilkan barang dan jasa. 3 kata tanya bagi perusahaan, yakni sistem ekonomi dianut suatu negara akan menentukan mekanisme ekonomi tersebut dalam menjawab pertanyaan what, how, and for whom. 3 macam sistem ekonomi: what, how, dan for whom. Barang ekonomi dan barang bebas. Sifat barang ekonomi dan barang bebas, di mana terdapat barang ekonomi, barang semi ekonomi, barang semi bebas, dan barang bebas. Barang ekonomi dikelompokkan dalam barang exclusion atau eksklusif, di mana barang tersebut memiliki rivalry atau bersinggungan dengan hak orang lain. Maka barang tersebut dikatakan sebagai barang ekonomi. Sifat barang ekonomi dan barang bebas berbeda, di mana barang non-rivalry atau barang yang tidak bersinggungan dengan hak orang lain dikatakan sebagai barang semi ekonomi atau barang bebas. Di dalam ekonomi terdapat sistem ekonomi atau fungsi pasar.
di mana pasar dalam pengertian tempat atau place tidak semata-mata secara fisik, negosiasi antara penjual dan pembeli yang memungkinkan dilakukan transaksi jarak jauh menggunakan telepon, internet, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 5 fungsi utama pasar menjawab what, how, for whom. Pasar menentukan harga barang, pasar mengorganisasikan produksi, pasar mendistribusikan barang dan jasa, pasar melakukan penjatahan, pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Di dalam kegiatan ekonomi terdapat gambar atau diagram alir melingkar kegiatan ekonomi atau dikatakan sebagai circular flow diagram, di mana circular flow diagram ini terdiri dari pasar produk, rumah tangga, perusahaan, sumber daya atau uang, di mana rumah tangga melakukan pengeluaran berupa uang pada pasar produk, kemudian melakukan penerimaan dari perusahaan dengan mengeluarkan sumber daya uang sebagai pasar faktor produksi, yang kemudian perusahaan mengeluarkan biaya dan rumah tangga melakukan pendapatan atau mendapatkan pendapatan, mengeluarkan kembali pengeluaran uang dan menerima kembali dari perusahaan. Diagram ini dikatakan sebagai diagram melingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram yang hanya terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Hanya 2 sektor ini yang menjadi diagram alir melingkar kegiatan ekonomi atau circular flow diagram. Di dalam mekanisme pasar, kita mengenal adanya teori permintaan, di mana permintaan pasar dan kurva permintaan atau market demand curve menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dari berbagai tingkat harganya. Hukum permintaan, law of demand, menyatakan bahwa jika harga naik, maka jumlah permintaan turun. Ceteris paribus atau sebaliknya. Ceteris paribus adalah asumsi bahwa faktor-faktor lain selain harga dianggap konstan. Permintaan pasar adalah akumulasi dari seluruh permintaan individual. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang X terhadap harga barang X terhadap harga barang lain Y, selera T, pendapatan I, ekspektasi E, dan faktor non-ekonomi lainnya. Di dalam teori permintaan, apabila diasumsikan kita mengenal adanya kurva D, di mana kurva D ini merupakan kurva permintaan pasar dan kurva permintaan atau market demand curve. Dalam sumbu horizontal Q terdapat permintaan 1.500 dan 2.200. Dan untuk permintaan pasar yakni 10, 12, maka kurva permintaan daging ceteris paribus, di mana P adalah harga daging dan Q adalah jumlah permintaan daging, maka bisa dikatakan bahwa dalam kurva ini terdapat ceteris paribus atau faktor lain yang mempengaruhi harga. Mari kita bahas selanjutnya. Mekanisme pasar lanjutan. Terdapat faktor perubahan harga barang yang ditujukan pada kurva A, B, dan D atau demand, di mana terdapat perubahan dari titik A ke titik B, dari titik P0 ke titik P1, Q0 ke Q1. Faktor perubahan harga barang tersebut di mana disesuaikan dengan permintaan dari mekanisme pasar yang dipengaruhi bisa teknologi, bisa juga dipengaruhi oleh faktor lain atau ceteris paribus. Faktor perubahan selain harga yang ditandai dengan kurva D1, D0 dan D2, di mana titik D0 berubah ke kurva D1 dan D2. Ini faktor perubahan selain harga. Kurva P2, P0, P1 dia akan merubah kurva D0 ke D1 atau D2
berdasarkan dari mekanisme pasar. Kurva perubahan jumlah barang yang diminta atau ceteris paribus ini artinya ada faktor perubahan harga barang sesuai dengan kurva perubahan permintaan pada gambar 1.3b. Mekanisme pasar contoh kasus. Pada kasus 1.1, permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P, di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga. Buatlah skedul permintaan dan B, gambarkan kurva permintaan barang tersebut. Yang harus dilakukan di sini adalah kita harus menurunkan dulu dan membuat skedul permintaan yang dapat ditunjukkan dengan beberapa alternatif tingkat harga. Kita turunkan nilai dari D sama dengan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P. Nilai P yang pertama adalah 2, 3, dan 4. Dan jumlah Q adalah 40, 30, dan 20. Maka berdasarkan skedul tersebut, dibuatlah gambar kurva dikatakan sebagai kurva permintaan dengan persamaan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P, di mana harga P adalah 2, 3, 4 dan jumlah Q adalah 40, 30, 20. Teori penawaran atau mekanisme pasar. Penawaran pasar dan kurva penawaran pasar adalah keinginan dan kemampuan penjual menawarkan atau memproduksi sejumlah barang pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran, hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga adalah searah atau ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran diantaranya biaya produksi, tingkat persaingan, teknologi, ekspektasi pasar, dan faktor non-ekonomi lainnya. Di dalam kurva gambar 1.4, kurva penawaran daging atau ceteris paribus, di mana P adalah harga daging, Q adalah jumlah penawaran, P harga daging adalah 10, 20, dan Q adalah jumlah penawaran 4.500 dan 6.000. Ditandai dengan kurva penawaran daging ceteris paribus adalah kurva S. Mekanisme pasar lanjutan ditunjukkan gambar 1.5a, perubahan jumlah barang yang ditawarkan atau ceteris paribus. Faktor perubahan harga ditandai dengan kurva S, dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, mengikuti titik P0 atau P1, Q1 atau Q2. Hal ini sesuai dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Maka mekanisme pasar ini dikatakan sebagai perubahan jumlah barang yang ditawarkan ceteris paribus. Pada gambar 1.5, perubahan penawaran, faktor perubahan selain harga ditandai dengan P1, P0, P2, Q1, Q0, Q2. Kurva S1 bisa bergerak ke kiri atau bisa bergerak ke bawah. Artinya S0 bisa bergerak ke S1, bisa bergerak ke S2. Perubahan penawaran ini dipengaruhi oleh faktor lain atau faktor perubahan selain harga. Mekanisme pasar contoh kasus 1.2, penawaran suatu barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 5P ditambah 15, di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P adalah harga. Buatlah skedul penawaran dan B gambarkan dalam kurva. Skedul penawaran dapat ditunjukkan dengan kurva harga P adalah 2, 3, 4, jumlah Q 25, 30, dan 35. Dapat digambarkan kurva S sama dengan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15. Mekanisme pasar lanjutan di mana gambar kurva 1.6, kurva keseimbangan pasar. Di sini penentuan harga pasar, interaksi antara permintaan pasar dan penawaran pasar akan menghasilkan harga P dan jumlah Q. Keseimbangan atau equilibrium pasar barang tersebut. Secara grafik, keseimbangan pasar ditunjukkan pada titik perpotongan kurva penawaran dengan kurva permintaan.
pada gambar 1.6, kurva keseimbangan pasar E atau equilibrium adalah persinggungan antara kurva S dengan kurva D, dan gambar terjadi kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan antara kurva S, kurva D bergerak ke bawah dari titik K ke titik L dan titik M ke titik N, di mana terjadi perubahan dari P1 ke P2, dari M ke N, dan terjadi titik singgung pada titik P antara kurva S dan kurva D, artinya antara supply dengan demand, antara harga dengan jumlah Q, maka terjadi titik keseimbangan equilibrium pasar barang tersebut. Secara grafik, keseimbangan pasar ini ditunjukkan pada perpotongan kurva penawaran dengan kurva permintaan. Mekanisme pasar, kasus 1.3, permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 60 dikurangi dengan 10P, dan penawaran barang ditunjukkan dengan persamaan Q sama dengan 5P ditambah dengan 15, di mana Q adalah jumlah barang P dan harga. Buatlah skedul keseimbangan equilibrium, dan B gambarkan kurva keseimbangan permintaan dan penawaran barang tersebut. Maka skedul harga P adalah 2, 3, dan 4. Jumlah yang diminta adalah 40, 30, dan 20. Jumlah yang ditawarkan adalah 25, 30, 35. Keseimbangan secara matematis di mana persamaan QS, quantity of supply, dan sama dengan QD, quantity of demand, di mana QS sama dengan 5P ditambah dengan 15 sama dengan 60 dikurangi dengan 10P, maka P sama dengan 3 dan Q sama dengan 30. 15P sama dengan 45. Artinya titik equilibrium ada pada titik harga P3, jumlah yang diminta 30, jumlah yang ditawarkan 30. Maka digambarkan dalam harga dasar atau floor price dan harga tertinggi ceiling price, suatu kebijakan pemerintah dalam perekonomian untuk mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar yang bertujuan mengendalikan keseimbangan atau equilibrium pasar. Harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu barang, disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar, di mana harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan berkenaan dengan menurunnya penawaran barang di pasar. Pemerintah melakukan operasi pasar ditunjukkan pada kurva PQ dengan kurva SX dan DX, di mana gambar 1.8 kebijakan harga dasar dan harga tertinggi barang adalah P dan Q, di mana P1 harga tertinggi atau selling price, P2 adalah harga terendah atau floor price. Kebijakan harga tertinggi atau selling price efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak kenaikan harga tak terhingga. Kebijakan harga melalui operasi pasar pada waktu tertentu, pemerintah menambah jumlah barang yang ditawarkan ke pasar, ditunjukkan pada gambar 1.9, di mana kebijakan harga tertinggi ditunjukkan pada kurva SX dan DX, di mana SX adalah supply X dan D adalah demand X. SX menunjukkan kebijakan harga tertinggi pada SX1 dan SX2, dan kebijakan harga terendah floor price efektif melindungi produsen dari penurunan harga barang sampai tidak terhingga. Mekanisme kebijakan ini dengan peran pemerintah untuk membeli surplus produksi. Gambar 1.10 kebijakan harga terendah ditunjukkan pada SX1 dan DX1. Terjadi kebijakan harga terendah pada kurva P2 dan PQ.